Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman. Untuk kesempatan kali ini, karena teman kita pengen dijelaskan apa kelebihan dan keunggulannya untuk sawit pelepah panjang dan pelepah pendek ya teman-teman ya. Nah, ini saya dulu ya. Ini untuk pelepah ini panjangnya ada 3 jenis ya teman-teman. Nah, pertama pelepah ukuran 6 meter ya, 6 meter. Itu biasanya kita tanam dengan ukuran 9 meter ya. Yang kedua 9 meter setengah ya. Kalau ukuran 6 meter tadi ya, 9 meter sampai 9,5 meter yang saya pernah tanam. Itu jenis bibit marihat ya untuk pelepah panjang ya. Nah, yang kedua pelepah ukuran 5 meter. Nah, itu bisa ditanam dengan panjang antara 9 sampai 8,5 ya. Nah, yang ketiga ukuran pelepah itu yang 4,5 meter dan 4 meter ya. Ada yang 4 meter, ada 4,5 meter. Nah, seperti di belakang saya ini ya. Ini sawit ukuran 4,5 meter ya untuk pelepah ya. Nah, untuk pelepah, dan biasanya ukuran panjang antara 7,5 sampai 8 meter ya. Yang standarnya ya. Kalau anunya ya terserah teman-teman ya. Mau ukurannya 9 meter kah, 10 meter kah, terserah teman-teman. Nah, kita bahas pertama adalah untuk pelepah panjang ya, karena saya menanam pertama kali sawit itu pelepah panjang ya teman-teman. Nah, keunggulan untuk si pelepah panjang ini ya teman-teman ya kawannya, untuk keunggulan pelepah panjang. Nah, yang pertama untuk keunggulan pelepah panjang adalah yaitu buahnya lebih besar ya, lebih besar. Rata-rata untuk pelepah panjang yang 6 meter sampai 5 meter ini buahnya lebih besar. Nah, kalau marihat itu bobot tertingginya ya, saya yang pernah panen dan ngangkat ya, bobot tertinggi kita timbang ya adalah 90 kilo ya. Sempat itu naikin ke truk, kita belah, ampun deh, nyerah deh kalau nanam itu. Itu yang mungkin teman-teman nonton di YouTube saya itu marihat, itu pada umur ya di bawah 10 tahun. Buahnya besar-besar teman-teman. Pupuknya kan masih kuat zaman itu, pupuk tidak susah ya tahun itu. Besar-besar 80, 90. Paling rendah 45. Itu pelepah panjang ya teman-teman. Nah, untuk kelebihannya. Dan untuk perawatan untuk pelepah panjang ini nggak terlalu ribet ya teman-teman, nggak terlalu ribet menurut saya. Dia dipupuk itu kalau ukuran umurnya masih rendah seperti ini nggak terlalu boros pupuk sih sebenarnya. Saya lakukan setahun sekali aja ya. Nah, itu kelebihannya, bobot buahnya lebih besar, bobot besarnya, pelepahnya lebih hijau, ada juga yang kuning sih. Sawit itu kan memang ada 2 jenis, ada pelepah hijau dan pelepah kuning. Kalau kena pelepah kuning, itu luar biasa teman-teman, keras. Karena pelepahnya untuk pelepah panjang ini lebih lebar-lebar ya teman-teman. Kalau enggak, modelnya kalau sudah egrek, kalau nggak pro, lama-lama di situ. Nah, itu kelebihannya ya teman-teman. Nah, bobot buah lebih berat kalau pelepah panjang ini, dia lebih berat karena lebih besar tadi ya teman-teman. Nah, untuk apa? Untuk kekurangannya ya teman-teman. Nah, untuk kekurangannya ini lebih boros lahan ya teman-teman. Kalau kita tanam rapat sekalipun, karena dia harus pakai ukuran 9 meter ya, sampai 9,5. Bisa sih kita paksa 8, tetapi nanti itu terlalu rapat, dia buahnya tidak mau besar ya teman-teman. Bisa dicoba sih, di tes yang saya omongin ini, tes saja di kebun teman-teman sendiri ya. Karena itu yang pengalaman saya pribadi ya, karena saya tidak punya sekolah. Nah, itu pengalaman saya itu pun tidak pernah sekolah, cuma ikut pelatihan tok. Pelatihan ya teman-teman soal penanaman segala macam ini, karena pernah ikut kerja sama orang. Nah, itu tadi ya, lebih boros lahan ya untuk pelepah panjang ini, otomatis lebih boros lahan, dia sangat boros sekali karena dia ukurannya lebih lebar. Biasanya untuk pelepah panjang ini kalau satu kaplingnya tembusnya, saya nanam itu 250 pohon saja ya kan. Saya itu nanam paling banyak sudah itu 250, karena ukuran saya pakai 9,5 kali 9,5 ya waktu itu. Sebenarnya 9 aja sudah cukup sih sebenarnya, karena belum pengalaman pertama kali nanam sawit ya. Jadinya saya antam 9,5. Jadinya kelihatan tuh banyak lengang di atas tuh, pokoknya kosong ya jadinya. Nah, itu dia teman-teman ya.
Itulah kekurangannya itu. Yang saya tahu ya kekurangannya. Ya lebih boros lahan, dan lagi di umur masih pendek-pendek ya, pendek-pendek sesuai sawit di belakang ini, dia kalau itu pelepahnya sangat subur sekali teman-teman, sangat rapat sekali. Nanti kalau sudah tinggi dia jadi seperti kosong dia kalau ukuran 9,5. Padahal kalau ada masih kecilnya kelihatan rapat, tapi udah tinggi enggak, dia banyak terbuka juga. Nah, untuk pelepah pendek ya, kita bahas pelepah pendek lagi ya. Nah, untuk pelepah pendek ini jarang kita temukan buah yang besar ya. Untuk kekurangannya jarang kita ketemu buah yang besar, rata-rata itu kecil-kecil segini. Paling berat 25 kilo yang sudah saya tanam. Karena saya tanam itu ada yang pelepah 4,5 ini, dia paling berat ya 25 kilo, bahkan 15 kilo. Ada juga yang sampai 5 kilo, tapi alhamdulillah masih keterima di pabrik karena kita campur-campur ya. Nah, ini pelepah pendek contohnya di belakang-belakang saya, ini pelepah pendek. Ini TN1 ini. Ini saya TN1, bibit jatah replanting, bibit unggul. Dan kedua, dia cenderung enggak, untuk pelepah pendek ini kadang dia kalau ditanam di itu kadang-kadang nggak tahan hama, kadang-kadang sih nggak tahan hama. Ada jenis yang tahan hama, jenis PPKS 540 kan, kalau salah itu agak tahan hama ya. 540 kah ya, perasaan 540 yang kita tanam itu agak tahan hama dia. 540 tapi yang bisa abal-abal sih, punya saya itu nggak abal-abal, bukan yang unggul. Saya pernah nanam itu PPKS Simalungun yang unggul, itu nggak tahan hama dia. Kalau jenis PPKS itu kan pelepah 5 meter sawit unggul ya. Nah, itu untuk, nah ini dia untuk kekurangannya, buahnya kecil-kecil ya teman-teman, kecil-kecil tapi banyak. Nah, itu lagi kelebihannya, dia kecil-kecil tapi banyak. Satu pohon bisa menurunkan sampai 9, bahkan 10, bahkan sampai 13 tandan yang kita pernah panen loh ya. Pernah kita panen ini ya. Ini kita ngomong secara langsung, pernah saya panen. Nggak tahu kalau di sawit orang ya. Paling sedikit biasanya untuk satu pohon, untuk sawit yang pelepah pendek ini atau buah kecil ini ya teman-teman, biasanya paling sedikit satu pohon ini 3. Contoh seperti ini. Nah, ini teman-teman masak. Ini sudah 2, belum tahu di sebelah sana. Nah, dua janjang. Nah, ini masak. Ini pasti 3 janjang nanti jatuhnya pas panen ini. Ini kalau saya turunkan ini agak hitam-hitam ini karena kita kalau menunggu seminggu depan tuh jadi berondolan. Nah, itu dia contohnya ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, yang kedua keunggulannya itu adalah ya ini. Untuk pelepah pendek ini ukuran panjang itu antara 7,5 sampai 8 meter. Nah, lebih hemat lahan. Nah, untuk di sini yang ditanam untuk pelepah pendek kalau saya tanam ya, itu untuk 1 kapling atau 2 hektarnya ya teman-teman, tembusnya sampai 315 pokok loh. Nah, 315 pokok. Nah, untung kan, semakin banyak pohon semakin banyak mengeluarkan buah teman-teman. Nah, kita pikir seperti itu. Otomatis ya, kalau kurang pohon, nah dia masaknya banyak. Nah, saya lupa tadi ya, untuk sawit yang pelepah panjang ini buahnya besar-besar. Nah, untuk menurunkan buah tadi itu paling mentok dia 3 tandan ya, 3 tandan kita menurunkan. Kalau buah besar yang sampai 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo itu paling banyak 3 tandan sekali masak seperti ini ya. Paling banyak 3 tandan. Kalau ini bisa ya banyak, coba aja. Nanti kalau teman-teman pemupukannya bagus. Nah, kalau untuk pemupukan ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Jangan pakai aja pupuk jenis, kalau ada stok ya teman-teman. Nah, kalau daerah tempat saya daerah Banjar masih banyak ya stok pupuk untuk NPK, Ponska dan urea ya, masih banyak. Karena di sana bukan jatah sawit ya teman-teman, jatah karet ya. Masih banyak. Kalau di sini enggak, sudah di daerah Kaltim tempat saya ini sangat susah sekali untuk stok pupuk NPK, Ponska dan urea ya. Nah, untuk menggantikan pupuk itu kita pakai Kebomas dan urea April ya. Sekarang kita ganti. Kalau untuk Boster sendiri di sini masih banyak ya teman-teman. Tergantung toko yang menjual ya. Silahkan cari aja. Itu untuk perangsang buah ya teman-teman. Oke, ya baiklah teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan silahkan tanya di kolom komentar atau nanti saya akan buatkan video untuk penjelasan lebih lanjut ya teman-teman ya. Penjelasan lebih lanjut saya akan berikan video segala macam ya. Nanti tergantung permintaan teman-teman. Karena di sini saya cuma membagikan pengalaman saja.
Ya teman-teman, semoga pengalaman saya ini bermanfaat buat teman-teman semua yang menanam sawit seperti saya, yang bermula dari menanam sawit abal-abal, kemudian bisa punya modal, bisa menanam sawit yang unggul. Insya Allah kita cobalah yang unggul lah, nantilah kita jangan terlalu ngotot dengan kita. Siapa tahu memang unggul ini lebih bagus dan lebih banyak buahnya ya. Jika tidak bagus, nah yang semua saya omongkan ini silahkan praktekkan di rumah. Jika memang nggak cocok ya teman-teman, silahkan ya jangan diteruskan ya, ditunda saja. Karena untuk menanam sawit ini banyak perbedaan ya, terutama rezeki masing-masing, kemudian iklim dan cuaca, kesuburan tanah, pH tanah, lokasi tempat kita menanam. Nah itu sangat banyak yang sangat berbeda ya teman-teman. Mungkin setiap sawit itu nggak sekali ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga